Minta Kak, tengok Lady Kak. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai guna menangani kebutuhan bencana pada 2025 dan 2026. Hal ini menanggapi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan menyalurkan bantuan 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar rupiah untuk tiap provinsi yang terdampak bencana di Sumatera. Usai rapat bersama Komisi 11 DPR RI Senin lalu, Purbaya menjelaskan pemerintah memiliki alokasi rutin dalam APBN untuk penanganan bencana sebesar 5 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan penyisiran struktur belanja tahun 2026, termasuk kegiatan yang dinilai kurang penting. Ada masih anggaran untuk bencana kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu, nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna kayak rapat-rapat nggak jelas itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar itu ada 60 triliun lah dapat. Jadi nggak usah terlalu khawatir anggarannya ada. Bukan dari potong anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas. Sebelumnya dalam rapat terbatas di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Minggu malam, Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberi alokasi anggaran 4 miliar rupiah per kabupaten kota di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Selain itu, Prabowo juga memberi bantuan 20 miliar rupiah untuk Aceh sebagai daerah paling terdampak bencana. Baik Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya. Saya kasih 4M. Ya. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung, ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Ya. Terkait hal itu, Menkyu Purbaya meminta semua pihak tidak khawatir soal anggaran. Purbaya pastikan pemerintah siap menjalankan respons kebencanaan tanpa mengganggu stabilitas anggaran. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah pemirsa Maman Abdurrahman ungkap pemerintah akan menghapus utang kredit usaha rakyat atau KUR bagi UMKM yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nantinya pemerintah akan berkoordinasi dengan bank-bank penyalur KUR guna membahas skema penghapusan utang kredit untuk para korban bencana. Langkah ini dilakukan guna memetakan sejumlah kriteria yang akan dihapuskan KUR-nya, termasuk melihat dampak bencana baik permanen atau semi permanen. Meski demikian pemirsa, Maman masih belum bisa memastikan jumlah UMKM terdampak yang akan menerima bantuan atau besaran kredit yang dihapuskan. Kita dalam 1 minggu ini akan rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur untuk memetakan UMKM kita yang terdampak. Nanti kan dipetakannya nanti dibagi menjadi tiga zona. Yang terdampak secara permanen, yang terdampak secara semi permanen, dan ada beberapa. Contohnya misalnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen misalnya ya, karena betul-betul bisa ini rumahnya hancur, tempat usahanya hancur. Nah ini kan kita harus pikirkan. Nah langkah-langkahnya akan kita rumuskan, namun yang terpenting yang mau saya kasih tahu kan sekarang BNPB dan institusi terkait sedang fokus pada penanggulangan bencananya. Kalau kami masuk kepada pemulihan ekonomi. Jadi penanggulangan pasca bencana. Di tengah cuaca ekstrim, tata kota dan lingkungan menjadi hal yang penting untuk mengantisipasi bencana. Pemerintah suatu daerah memegang peran yang fundamental untuk meningkatkan kewaspadaan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menegaskan pentingnya penataan lingkungan dan tata kota untuk menghadapi tantangan cuaca ekstrim serta potensi bencana.
Pemerintah kota terus meningkatkan kewaspadaan melalui pantauan daerah rawan serta memperkuat infrastruktur drainase untuk mengantisipasi potensi banjir. Penanggulangan bencana kita punya Satgas dan alhamdulillah Satgas kita juga sudah bekerja dengan baik dan alhamdulillah drainase yang ada di Bandar Lampung sudah banyak yang sudah kita perbaiki, kali-kali juga ya sudah banyak kita perbaiki, jembatan juga sekarang sudah agak tinggi jadi nggak pendek lagi jadi tinggi, kalau toh airnya naik insya Allah masyarakat akan aman. Dan ada berapa juga drainase yang sekarang lagi berjalan kita selesaikan, jembatan juga sekarang lagi kita selesaikan. Dan harapan Bunda Eva, semua Satgas yang ada di Bandar Lampung ini semuanya bergerak dan kita juga dibantu oleh Forkopimda. Forkopimda juga punya Satgas, apalagi Babinsa, Babinka Tipmas juga berkolaborasi kita. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyesuaikan kebijakan iklim dan lingkungan juga terus ditingkatkan, termasuk penguatan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran yang penting untuk memperkuat kewaspadaan melalui pengawasan kawasan rawan dan peningkatan infrastruktur drainase. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar rapat pleno di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Rapat pleno digelar untuk tentukan PJ Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Khalil Stakuf. Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar membuka rapat pleno yang digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta. Menurut Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, rapat pleno ini rencananya akan menentukan pejabat Ketua Umum PBNU. Dalam rapat ini jajaran PBNU menyampaikan duka untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. PBNU juga memberikan donasi untuk korban bencana Sumatera. Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo CS selaku tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo menambah kekuatan tim penasihat hukum. 3 koordinator ditunjuk yakni Muhammad Taufik, Jahmada Girsang dan juga Refli Harun. Dalam konferensi pers, Dr. Timausia Tiasuma mewakili Roy Suryo CS selaku tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo mengumumkan menambah kekuatan tim penasihat hukum yang akan mendampingi menjalani proses hukum. Ketiganya yakni Muhammad Taufik, Jahmada Girsang, dan Refli Harun. Dr. Tifa menyampaikan tim penasihat hukum yang baru ini bukan untuk menggantikan tim kuasa hukum lama. Tim ini menambah kekuatan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Maka kami bertiga memutuskan untuk menambah amunisi kami, untuk menambah kekuatan kami dengan pembentukan tim kuasa hukum baru. Ya. Dan tim kami ini, tim penasihat hukum kami ini, karena statusnya sudah tersangka ya, jadi PH ya. Jadi tim penasihat hukum ini dikoordinatori oleh triumvirat, jadi ada 3 orang yang menjadi koordinator. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH yang ada di sebelah kiri saya, kemudian Bapak Jahmada Girsang SHMH Simet yang ada di sebelah kanan, kemudian yang ketiga, triumvirat yang ketiga adalah Pak Dr. Refli Harun SHMH LLM. Ia juga menambahkan 3 koordinator tersebut yang secara khusus menggawangi langkah-langkah hukum yang akan mereka jalani. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.